Oh, udah ada ini. Nice. Oke, Bapak, izin mulai. Ya, silakan. Oke, progress report dari kelompok 3 itu kan kemarin kita mengambil materi SPLDP. Nah, ini yang seperti yang kemarin, kalau pencet tombol play, itu akan mulai. Nah, untuk revisi dari saran-saran dari Bapak itu kan kita ada lupa nambahin how to use-nya, terus sama tulisan menunya itu dikasih kotak lagi biar dia menonjol gitu, Pak. Terus how to use-nya kita jadinya di samping 3 daftar pustaka sama sama itu pokoknya info sama info. Nah, keluarnya itu buat as Pak. Buat as. Nah, terus di buat as juga ada uh, untuk nama Bapak dan Mana di nggak ada nama saya? belum Pak, belum masuk. Masih kosongan, kosongan dulu, Parah Pak. banget nih. Meli nih. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut kembali lagi di buat as sudah ada. Terus nah di daftar pustaka sama di how to use-nya tuh masih kosongan gitu, Pak. Daftar pustaka kan kemarin udah dilihat. Nah, how to use-nya akan seperti ini nanti tampilannya. Oke, di pendahuluan masih sama kayak kemarin, Pak, bentukannya. Perubahannya apa yang signifikan dari yang kemarin sama hari ini? Tadi sih, Pak, di how to use sama di materi kita nambah definisi, terus Sorry. Ini definisi. kok saya apa ini? Kayaknya berbayang tulisannya deh. Yang judulnya apa? Eh, nama itunya, nama menunya betul nggak sih? Iya, Bapak, yang 3 lainnya tuh berbeda. Manu, oh, oh, enggak apa di Nah ini saya. nih yang definisi metode aplikasi contoh soal itu berbayang. Nah, Kalau saya yakin itu kacamata. Betul nggak sih? emang iya Pak, emang di konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngebahas yang definisi, jadi yang nyala tuh definisinya gitu, yang lainnya dibikin agak lebih blur. Enggak, definisi pun agak berbayang maksudnya. Coba lihat Mhm. deh baik-baik. Ini mata saya apa emang berbayang beneran nih? Masya, gimana sih Kalau ya? di saya sih enggak, Pak, yang definisi, yang metode aplikasi sama contoh soalnya aja, Pak, yang berbayang. Enggak, ini masih berbayang. Memang ini berbayang banget. Yang ini sama Hmm. ini nih lebih terang ini. Oh. Coba ini nanti coba diganti tipe fontnya. Ya, tipe fontnya Fontnya, coba Pak. dipertegas. Ini kan tipe fontnya agak artistik ya. Coba dipakai yang tegas kayak Arial gitu ya, biar kelihatan. Ya, maksudnya kelompok ini kan begitu diklik dia aktif ya gitu ya. Maksudnya kan gitu kan ya. Iya, Pak. Aktif kan kelihatan dari frame-nya si menunya. Frame coklatnya nampak, kalau yang nggak aktif kayak berbayang kayak transparan kan. Itu ya. Nah, oh mungkin ini kali ya, karena kalian sepaket ya si belakangnya sama tulisan metode aplikasi visualisasi sepaket ke satu ini ya, satu grup ya. Soalnya kalau dia berbayang, berbayang semua termasuk tulisannya. Kalau diklik dia nggak berbayang, gitu. Gimana, Pak, maksudnya, Pak? Ya, ini kan satu grup ya. Kalian bikinnya tombolnya itu yang Heeh. list coklatnya itu, lalu di atasnya ada hijau kan ya. Iya, Pak. Lalu ada tulisan metode aplikasi contoh soal definisi gitu kan ya. Iya, Pak. Ya, tulisan dengan yang frame hijaunya dengan frame coklatnya dibuat kayak grouping ya. Iya, Pak. Iya, Iya Pak. itu. Ya, jadi saat dia tidak aktif, posisi dia aktif dan posisinya dia itu seperti transparan, maka tulisan pun kayak transparan. Jadi mungkin berbayang karena itu. Nah, jadi mungkin solusinya coba diganti tipe fontnya, tipe hurufnya, ya.
Diganti metode yang lebih tegas kayak Arial, lalu sejenisnya lah. Yang kelihatan banget kalau itu jelas batasan hurufnya gitu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, lanjut. Apa lagi? Oke, masuk ke definisi nih. Definisi udah kita masukin. Ada, boleh next? Nah, ada bentuk umum SPLDP-nya di materi. Boleh next? Nah, ini lanjutannya ada Suatu ilustrasinya. hari, Randy membeli Lanjut aja, Syah, kalau mau di play. 2 kilogram apel dan 3 kilogram anggur seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kilogram apel dan 4 kilogram anggur seharga 235.000. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kilogram apel dan 1 kilogram anggur? Teman-teman, yuk kita bantu Bagas untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi itu tadi ada opening buat masuk ke materinya. Terus udah nyantumin sumbernya juga kan kemarin di apa ya namanya? Saran masukannya tuh kan disesuaikan sama analisis kebutuhan. Nah, di angketnya kemarin hasil wawancaranya juga kita akhirnya mutusin buat masukin videonya dan ada penjelasan berurut setelah ini. Kalau misalnya dilanjut bakal ada materi. Oh ya, Contoh metode. penjelasan berurutnya apa, Bulan? Hmm? Contoh penjelasan berurutnya apa? Jadi tadi dari yang definisi itu kan ada video ya Pak. Nanti di nextnya di bagian metodenya itu dibahas cara penyelesaiannya satu persatu. Sudah dibuat? Belum, Belum. baru. Oke. Iya, jadi ini tuh kayak baru framingnya doang gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada revisi, nggak kebanyakan revisinya. Oke. Tapi udah ada sumber-sumbernya juga. Terus ini yang bagian atas kan kemarin cuma ada 3 ya. Diganti, ditambahin sampai ada contoh soal. Nanti terakhir setelah aplikasi di kehidupan sehari-hari bakal ada contoh soal. Tapi ini masih kosong. Seperti biasa baru framing. Jadi kumpulan contoh soalnya tuh ada di sini. Gitu. Siapa lagi? Udah sih Pak berdasarkan saran masukan kemarin sampai situ aja. Ya, oke, benar. Oke, coba lihat lagi. Eh, oh iya, saya lupa. Untuk yang latihan soalnya ada. Belum, Pak. Jadi progresnya baru masukin materi gitu ya? Iya. Apa ya? Coba cek. Oke, berarti baru sampai masukin materi. Nah, pertanyaan saya, materi dapat dari mana materinya? Dapat dari YouTube, dari internet, dari buku. Oke, nanti materi divalidasi oleh ahli lagi ya. Jadi sebisa mungkin materi yang dimasukkan sudah divalidasi oleh ahli. Jadi masukkan dulu biasa. Nanti ahli memvalidasi isi atau konten materinya sehingga nanti tidak ada miskonsepsi dalam materi SPLDV ini. Pahami ya, Bulan, Meli, sama Asya ya. Iya, Pak. Jadi silakan dilanjut untuk isian lainnya dan nanti akan berlanjut harapan saya sampai ke contoh soal atau latihan soalnya sehingga diketahuan bagaimana bentuk latihan soalnya untuk pembahasan dan sebagainya gitu ya. Oke. Sampai saat ini pertanyaan untuk kelompok 3. Yang lainnya silakan. Kalian ada yang mau nanya gimana caranya bikin itu gitu? Cukup? Mau nanya Pak? Oh, boleh, Mas. Ulan. Kan ini tadi Bapak bilang validasi materi dulu sebelum masuk ke sini kan. Itu validatornya siapa Pak? Bebas, silahkan pilih aja. Guru juga boleh. Oh, Ya. baiklah. Tapi baiknya sih ini dulu aja, apa namanya, masukin dulu aja semuanya ke dalam sini. Nanti sekalian validasi materi oleh ahlinya.
Gitu ya. Nanti aja sekalian. Tapi yang pastikan untuk mengurangi banyak revisi di bagian materi, sebisa mungkin ngambil sumber yang tepat, jadi nggak banyak revisi nanti untuk materinya gitu ya. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Udah cukup kayaknya, Pak. Cukup, baik. Terima kasih kelompok 3, beli plus dulu kelompok 3. Yang Ya, memulai terima kasih. duluan nampaknya sudah cukup baik dan sangat baik. Bentar ya. Berikutnya kelompok 4 siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Share screen ya Pak. Yo, silakan. Apa sudah terlihat? Ntar dulu ya. Ya, sudah. Lanjut. Nah, jadi ini untuk progresnya kita baru masukin beberapa, baru kayak ini misalkan di sini ada opsi untuk masukin nama. Kalau misalkan dia nggak masukin nama, nanti ada muncul kayak gini. Terus misalkan masukin nama Ais, jadi dia baru bisa masuk kalau udah masukin nama. Terus keluar, Kenapa tuh? tiba-tiba keluar Pak. Terus di sini juga kita udah masukin buat eh, daftar pustakanya, tapi masih kosong. Terus udah masukin juga buat how to use-nya. Udah ada beberapa, tapi untuk cara penggunaannya belum, baru perkenalan tombol-tombolnya aja. Terus about us-nya juga baru pengenalan aplikasinya, terus developernya sama profile dosennya. Terus keluar lagi. Maaf, Pak. Terus untuk pengantar, kita udah masukin untuk latar belakang, tujuan, kompetensi dasarnya. Ini udah masuk semua. Hmm. Terus buat materinya baru masukin yang bentuk bentuk dan unsur. Untuk materi bentuk dan unsur ini udah masukin beberapa isi materinya. Tapi untuk contoh soalnya belum, baru materinya aja. Untuk materi yang lainnya belum dimasukin. Terus untuk latihan sama kuisnya juga belum. Terus kalau misalkan nanti kita mencet silang di sini ada muncul kayak gini. Kalau misalkan kita pencet tidak, bakal balik lagi. Kalau misalkan mencet ya, bakal keluar. Sejauh ini baru masukin itu aja, Pak. Sama revisi Bapak kemarin yang gambar-gambar kolam itu diganti, udah diganti sama eh, rantai, Pak. Di sini udah diganti. Yang ini ya, yang latarnya kalau bisa ini ya, konsisten ya. Iya, Pak. Sebelumnya kan kolam. Jadi Iya, kita dulu ganti kolom ke ya, pantai. lopannya pantai semua gitu ya. Iya. Salam. Oke. Eh, coba sebentar. Untuk latihan soal atau contoh soal sudah dimasukkan belum? Belum, Pak. Belum. Tapi sudah ada bahannya. Udah. Oke. Coba lihat materinya. Saya mau lihat materi. Menarik nih. Sebentar. Colorful soalnya ini. Mana ya, Pak? Bentar ya, Pak. Yang materi coba. Ya, oke. Ini, Pak. Nah, ini. Ini agak terganggu dengan aljabar ini. Gimana caranya supaya dia, saya sih paham maksudnya. Ini menjadi salah satu trigger supaya dia
terlihat sama dengan ini ya, apa namanya, frame dari judulnya gitu ya. Nah, cuman kayaknya agak kurang nih warna merah jambunya ini ke latarnya sebenarnya gitu ya. Mungkin dia cara supaya kelihatan kalau itu Aljabar merupakan salah satu, mungkin dikasih ini apa namanya, ini pakai Canva ya. Iya Di Pak. Canva bisa nggak latarnya itu tulisannya warna merah tapi garis-garis dari hurufnya warna putih. Bisa, Oh Pak. bisa Pak. Nah kayak gitu coba. Jangan kalau itu tuh ada warna putih dari dalam warna merah gitu ya. Coba next. Nah ini uangnya mau real apa mau mainan begini? Eh, ini maksudnya buat menggambarkan uangnya aja sih Pak, harus real Pak. Kasih real tapi tulisan contoh atau spesimen gitu. Jadi kayak ada Oke. stempel, kan biasanya kan ada stempel tuh. Kalau ini contoh atau spesimen gitu. Jadi biarkan dia nampak nyata uang realnya, tapi kayak bikin dikotakin agak miring, kayak stempel itu tulisannya spesimen atau contoh gitu ya. Jadi nanti biar si anak kelihatan, oh ini memang ini bentuk uangnya seperti ini, cuman yang bagian ini adalah bagian contohnya gitu ya. Oke, terus next lagi. Sudah semua masing materi belum? Apa baru bentuk dan unsur aja? Baru bentuk dan unsur Pak. Nah, terus pastikan penulisan hurufnya benar. Misalkan contohnya gini, tadi back dulu. Untuk tulisan rupiah, 50.000 rupiah, apakah begini, Rp 50.03 kali lalu tanpa ada koma strip atau gimana, pastikan sesuai dengan KBBI-nya. Gitu ya. Nah, terus kalau menulis suatu pernyataan matematik, 50.000 dikurang 20.000 sama dengan X itu nggak boleh atas bawah, harus satu garis. Jadi mengurangi makna saat kalian tulis 50.000, strip di bawah 20.000. Nah itu mengurangi makna. Harus sebaris tuh. Gimana caranya supaya 50.000 dikurang 20.000 sama dengan X adalah sebaris, nggak boleh beda baris. Ini buat semua juga ya, nanti diperhatikan untuk penulisan. Jangan. Ini munculnya kalau. Jadi usahakan nanti apa namanya dipelajari lagi untuk penampilan atau penyajian dengan kalimat yang tepat gitu ya. Baik, selain materi ini ada lagi ke materi ditambahkan? Sama materi yang kedua tadi sih Pak, tapi baru satu slide. Materi operasi bentuk ini, tapi dia baru ini aja. Ya, oke. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi silakan nanti setelah masukkan materi semua nanti divalidasi oleh ahli materi sehingga hingga nanti materi sudah sesuai dengan kaidah matematiknya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada kesalahan atau miskonsepsi dalam menyampaikan materi matematikanya. Media udah baik, sudah benar, tapi ternyata isi materinya ada kekurangan gitu ya. Oke, sudah dipahami ya? Oke, ada lagi kelompok Ya 4? Pak. Bapak mau tanya, Ya, silakan. kan kita rencananya mau masukin video, tapi Hmm. kita adanya tuh videonya yang dikasih bapaknya kayak potongan video TikTok gitu, Pak. Terus Nah, masukinnya tinggal mana ya? Tinggal masukin gitu aja apa gimana, Pak? ada sumbernya nggak? Ada sumbernya maksudnya, Pak. Ya, sumber videonya TikToknya apa gitu? Jadi bapaknya ngasih link TikToknya. Nah, tapi aku download kan. Nah, biasanya kan Ah, kalau TikTok di download itu di pojok kanan ada nama akunnya, itu nggak apa-apa, Pak. oh nggak apa-apa. Tulis aja nanti sekalian di bawahnya link apa sumbernya dari mana seperti biasa. Nggak apa-apa kok. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Oke, ada lagi? Bapak mau tanya Silakan. tadi tadi kan kita habis masukin nama. Itu niatnya Ada tulisan Bapak, nama di dalamnya. iya kan tadi ada input nama gitu kan ya kalau Mana coba misalnya kita halamannya? namain yang pas input namain. Kan input nama, submit, login gitu ya. Lalu Nah, maunya nanti di atasnya selamat datang Aisyah gitu ya. nah iya itu atau gimana tuh? Mau ditanyain soal sama kelas sebelah. Baik, mana coba dilihat. Eh, sebentar. Lektoratnya. Ini ya. Coba klik ininya. Klik. Nah ya itunya. Kolom namanya. Bukan, klik kolom namanya. Bukan di lektoratnya. Ini siapa yang share screen sih? Halimah. Klik kolom namanya. Bukan di previewnya Halimah. Ya, diklik. Itu apa? Ini Pak. Rest area ya? Mana? Properties coba. Dikasih initial value-nya coba. Bisa nggak? Dikasih apa Pak? NP misalkan. NP. Ya, udah. Terus eh harusnya mau, mudah-mudahan mau ya. Coba di halaman berikutnya yang mau camilin nama mana? Ini submit masuk ke sini ya. Iya Ya, Pak. coba masukin teks. Teks, mana teks? Insert Yang teks. mana Pak? Insert Ini. teks. Mana teks? Teks block coba. Ya, masukin satu itu. Properties. Mau nggak ya? Eh, actionnya coba klik action. Kok hilang Pak? Enggak. Mana? Enggak, bukan hilang. Itu ada kotaknya. Cuman karena dia belum diisinya. Coba Oh klik iya. text box di home, klik text box itu yang bawah, yang di explorernya. Bukan, di sebelah kiri, yang kiri bawah itu kan ada home, yang bagian bawahnya bagian bawah. Title Explorer di Yang bagian mana bawah. Pak? Itu loh Bawahnya yang kayak daftar isi. Hah? Nah, Yang itu mana bawah, Pak? bawah, 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 bawah. turun. Nah, terus Turun. yang text block. Ini. Ya. Nah, itu udah ada. Oh iya. Bentar, tadi harusnya properties ya, Bang. Nggak properties. Label font. Coba HTML text type apa isinya? Ya itu, diklik. Bukan. Variabel apa variabel? Banyak Coming ya lagi sama. Pak. Nah, nanti saya chat dulu ya, saya lupa nih. Tapi bisa kok harusnya. Jadi selamat Ini datang bukan ini Pak. gitu kan. Nah, coba masukin. Ya. Nah, coba. Eh, Ini dihilangin ininya. On mic, on mouse click-nya dihilangin coba. Kan di bawah text block ada on mouse click non itu. Di tempat tadi oh 5 ini ya, Pak. dihilangin ya, dihilangin. Dihapus saja. Ya udah. Coba jalanin mau nggak? Sebentar Pak. Ini nggak ada Pak. Nggak ada ya? Mm-mm. Harusnya ada ya. Coba ulangi. Di preview.
Coba preview dulu. Itu harusnya bener kok ini caranya. Iya bener itu. Nama pengguna udah oke. Ini begitu mau klik langsung ngarah ke sini kan ya? Iya, Pak. Coba di preview dulu dari yang login. Di Ulang preview. kayak Di gini, Pak. preview. Ya, masukin namanya, submit. Nggak ada, Pak. Tadi ada. Ini kayaknya di ini. Coba di ini. Tampilannya balik ke lektorannya. Ada tadi tuh. Posisi text blocknya harus di atas. Ini di bawah ini. Coba klik kanan atau apa, dia selalu di atas. Gimana cari ke atas? Oh, Kayak posisi layering-nya, di Pak. atas. Ya, pokoknya di atas aja posisinya. Size posisi lock apa ya tadi Coba ya? ya, Pak. Ya, Tadi pokoknya udah di atas ya. layering-nya Ya. di... Front. Oke, ulangi ya, Pak. Ya. Eh, Oh, ini belum dimatiin ini. muncul nggak, Pak? Muncul. Nah, itu tuh caranya kira-kira. Oke, Pak. Oke, Ais, clear ya? Oke, udah, Pak. Tinggal nanti divariasikan tulisan sebagainya aja diatur ya. Yang Oke, buat yang Pak. lain sama caranya ya, nanti biar semua bisa saling berbagi. Oke, ada lagi? Iya nih, antivirusnya belum mati. Udah, Pak. Oke, terima kasih kelompok 4, udah plus kelompok 4. Dilanjut ya perkembangannya ya. Kasih, Pak. Lanjut kelompok 1. Izin share screen ya, Kak. Coba Anin ya. Silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, silakan. Oke. Ini kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Agus dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil progres develop PMBT kami. Nah, di sini tampilan awalnya itu namanya pecah len. Di sini ada start. Nah, setelah itu muncul yaitu ke halaman menu. Di halaman menu ini tadinya kan sebelumnya di halaman menu ini silang, terus untuk about us sama tentang penggunaannya itu di sebelah kanan ya, Pak. Terus udah dirubah jadi yang silang ini di sebelah kanan, terus yang ini di Kemarin nggak sebelah kiri. konsisten ya ini ya? Ya, tombol silangnya di sebelah kiri kemarin, Pak. Ya, terus. Terus ini kalau misalkan disilang balik lagi ke awal, terus ini untuk petunjuk penggunaannya baru satu slide. Kalau di back, nah terus ini untuk about-nya, tentangnya yang ada 2 untuk dosen. Sini ada Pak Agus sama Bu Dwi, terus selanjutnya ada dosen validatornya. Terus untuk about-nya, Kenapa harus tanaman yang mulutnya kebuka itu? Maksudnya apa itu? Apakah itu Pak, icon dari itu apa namanya? icon Mario Bros, Pak. Ya enggak, apa itu icon dari talentnya? Kan kayaknya gambar orang deh. Masa begitu orang ininya? Ini kan pemangsa sebelumnya ini. sebelumnya jamur, Pak. Terus kayak ubah aja jangan jamur deh gitu. Ya, ini malah ini kan kesannya melahap orang ini yang ngilangin poin ini kan? Iya kan? Iya sih. Iya sih lagi. Ya udah nanti diganti deh, Pak. Iyalah, diganti lah deh. Masa bagian ngilangin poin, kesannya dosen ini ngilangin poin mulu nanti. Nah, ini Tadi yang untuk lebih ini ya, lebih tepat ya. Oke, Pak. Di sini Oke, ada lanjut. tentang kaminya, ada 3, ada saya, Anin, sama Grace. Terus
Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, tujuan, sama kompetensi dasar. Untuk latar belakangnya sendiri itu ada nih isinya. Terus untuk tujuannya dan ini untuk kompetensi dasarnya. Next, ini ada materi. Oke, di materi ini ada 3 option. Yang pertama itu pengertian pecahan, yang kedua itu bentuk pecahan, dan yang ketiga itu operasi hitung. Nah, ketika diklik pengertian pecahan, itu akan muncul materinya. Ada 2 slide. Next. Di bentuk pecahan ada 2 option lagi yang akan diklik. Yang klik pertama itu ada pecahan biasa. Di sini ada contohnya juga. Di option yang kedua itu ada pecahan campuran. Selanjutnya ada operasi hitung. Di sini untuk operasi hitung sendiri ada 4. Kita ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama untuk penjumlahan dulu. Untuk penjumlahan ada 2 di sini, yang penyebutnya sama yang penyebutnya berbeda. Jadi setiap ini ada langkah-langkahnya sama, plus ada contoh soalnya juga. Input jadi 1. Untuk ya. Untuk yang pengurangan pun juga sama, ada 2 yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya tidak sama, yang berbeda. Ada langkah-langkah plus contoh soalnya juga. Nah, untuk materi baru sampai penjumlahan dan pengurangan aja, Pak. Kayaknya lebih banyak kalau satu ya, hasilnya ya? Ya, Pak? Lebih banyak ya? Iya. Ini apa? Baru sampai situ aja sih, Pak. Ini apa rencananya nih? Rencana apa, Pak? Yang tadi? Ini operasi hitung. Hitung ada 4, Pak. Oke, coba mundur. Lihat materinya deh. Ini kan baru masing materi ya, materinya. Ya, ini ada pengertian pecahan, Pak. Ya. Oke, next. Ada contohnya. Dalam sekali gambar, bagian dimaksud adalah bagian yang biasa ditandai dengan arsiran. Bagian dimaksud itu apa? Bagian yang dimaksud dalam gambar. Bagian inilah tuh, ini harusnya ada tambahan pecahannya, Pak. Ya, di depannya itu ada penjelasan pecahannya. Saya baca bingung ini. Menurut saya baiknya kalau kamu begini dikasih tanda panah gitu ya. Jadi cukup 1 saja atau 2 gambar, 1 lah katakanlah yang besar, lalu kamu kasih tanda panah. Yang di blok arsir itu adalah tanda panah itu misalkan ini bagian diarsir, posisinya akan berada di mana gitu misalkan. Terus bagian bawahnya yang mana gitu. Jadi lebih enak menunjukkan sesuatu itu yang kalian maksud dibandingkan kata-kata seperti ini. Jadi bikin konsep sendiri. Ada 1 lingkaran dibagi 3 gitu ya. Berarti kalau kita mau mengklaim dua bagian lingkaran itu dari 3, maka 2-nya diarsir, lalu dikasih blok. Kalau bagian ini kita ingin tandai kearsiran gitu ya. Nanti sebagai pembilang. Nanti penyebutnya siapa? Ya 3 bagian semuanya sebagai penyebut. Jadi lebih enak pakai tanda panah dan penunjuk gitu supaya orang tahu oh ini maksudnya ini dan sebagainya gitu maksud saya. Nyambung nggak? Ya, nyambung, Pak. Dibandingkan dengan kalimat sepertinya akan lebih rancu kalau menurut saya gitu ya. Ini kalian maunya menunjukkan 2/3 itu gambar seperti ini kira-kira, atau gambar ini dimanakan dengan 3/4, gambar ini dimanakan dengan 4/5 gitu kan maksudnya ya. Nah, dengan ada keterangan sebelahnya, cuman nanti akan jadi rancu nih materi ini nih. Jadi dibuat saja lebih sederhana dengan ada garis panah atau apa yang menunjukkan ini bagian apa yang dimaksud gitu ya. Oke?
Ini karena konsep ini ya. Ini konsep tentang pecahan kan ya. Iya, Pak. Nah, kalau bisa ditampilkan yang contoh nyatanya gambarnya. Hmm. Yang siswa bisa lihat sehari-hari. Bebas. Mau pizza kah, mau potongan semangka kah, mau apapun bebas. Ya. Jadi nanti saat misalkan orang apa siswa dari Jakarta pizza udah nggak asing lah ya. Pizza misalkan kamu potong jadi 8 dan sebagainya. Cuma lebih familiar, oh pizza masih potong 8. Kalau diambil satu, berarti satu banding 8, 1/8 dan sebagainya. Jadi lebih lebih enak untuk membahasakannya gitu ya. Atau kalau kamu kebayang lainnya, misalkan bentuknya nggak harus lingkaran, misalkan bentuknya dia kotak, seperti kue-kue yang dijual di toko kue misalkan. Kotak kue misalkan kue apa ya, sifon atau apa kan dipotong-potong bisa tuh kelihatan bentuknya gitu ya. Jadi intinya contoh nyatanya akan membawa siswa lebih dekat dengan materinya kira-kira begitu namanya ya. Oke, coba back lagi materinya. Yang kedua materinya apa? Bentuk pecahan, Pak. Oke, lanjut. Klik. Kenapa titik satu ada 2? Ini kayak pengen kotak aja sih, Pak. Jadi ya kalau misalkan dipencet kotak 1 itu muncul pecahan biasa. Nanti kalau kotak kedua itu pecahan campuran gitu. Oh, apakah siswa boleh pilih salah satu aja atau harus biasa dulu baru campuran? Bisa pilih salah satu boleh sih, Pak. Jadi dia boleh langsung ke campuran tanpa tahu yang biasa. Hmm. Jadi dia Ya, harus gitu. Gimana? Harusnya sih dua-duanya mereka pencet sih ya, Pak. Harusnya dua-duanya bisa dipencet. Iya, maksudnya biar mereka tahu bentuk pecahan biasa dan pecahan campurannya kayak gimana. Oke, pertanyaan saya adalah apakah siswa harus tahu dulu bentuk pecahan biasa dulu baru campuran atau boleh campuran dulu baru biasa? Nah, seharusnya sih pecahan biasa dulu baru pecahan campuran. Tapi Nah, baik. Kalau sudah ada milestone-nya masing-masing pijakan, maka matikan dulu si pecahan yang campuran. Nanti dia harus masuk ke pecahan biasa dulu. Ya, nyambung ya. Jadi ada tahapan pembelajaran harus kalian patuhi di sini, di mana dia harus tahu pecahan biasa dulu tanpa sebelum dia campuran. Nyambung ya. Jadi silakan cari cara. Tadi belajar dari kelompok 3 ya kalau nggak salah ya. Yang tadi kalau dia belum diklik itu buram dan sebagainya, gambarnya pokoknya diatur dulu sehingga nanti sebelum dia klik pecahan biasa, pecahan campurannya mati. Begitu setelah diklik pecahan biasa, lalu pecahan campurannya aktif gitu. Jadi artinya siswa harus tahu dulu biasa baru campuran gitu kira-kira. Bisa dipahami ya? ya, itu Pak. Nah, ini kalian boleh bikin gambar apapun bebas yang mengindikasikan icon gambar mudah ke sulit kah atau apa bebas intinya. Ya, ini kan dia temanya games ya. Nah, misalkan di sini level 1, level 2-nya atau bebas lah pokoknya intinya menunjukkan ada step yang harus dilalui sebelum masuk ke yang kedua gitu ya. Atau dikasih poin sekian poin yang 1, sekian poin yang 2 gitu. Jadi oh dia harus ini dulu sebelum kan kalau Mario Bros itu kalau dia mau dapat sesuatu kan dia harus nyundul bagian yang ada hartanya ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, berarti ini yang seperti itu kira-kira gitu. Jadi intinya ambil suatu icon dari game tersebut, jadikan ini sebagai 2 icon yang bermakna berbeda dalam satu frame ini gitu ya. Silahkan diekspor lagi untuk game Mario Bros ya. Oke, klik yang pecahan biasa dulu. Oke, ini nggak apa-apa pengertian. Nah, ini usahakan balik dulu. Kalau kalian lebih fokus kepada upper B, A garis B, bukan A garis miring B, maka diusahakan sefrekuensi, sama-sama konsisten, gitu ya. Jadi penulisan pecahannya A per B, bukan A garing B. Bisa dipahami ya? Nanti setelah dia belajar nyata bisa ditulis begitu, urusan nanti. Pokoknya yang jelas, pecahan dimatakan A per B, bukan A garing B. Bisa dipahami? Oke, bisa, Pak. lanjut. Next. Oke. Ini ada contohnya, Pak. Ya, pecahan sejati. Oke, good. Lanjut. Oh, udah ya? Cuman dua itu ya, 2 halaman ya? Nah, ini ke pecahan campuran.
Nih, kalau pecahan campuran itu ada cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran sama pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, baik dulu. Ini buat siswa SMP SD. Kalau SMP, Pak, SMP kelas 7. kelas 7. Kelas 7. C, A, B. Oke. Di bagian 2, 3/5 yang dalam kotak, ya, masing-masing diberi kotak sesuai dengan warnanya. C-nya itu adalah merah jambu, yang B-nya biru, yang A-nya hijau. Ya, jadi nanti memposisikan dia, oh ini letaknya dan memang ini adalah C, ini B, ini A gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagusnya menurut saya, baik dulu. Menurut saya bagusnya, nanti siap materi yang kalian buat, setelah ini ada contoh soalnya. Dia suruh ngisi nantinya. Jadi begitu halaman ini, dia suruh ngisi. Misalkan di contoh soal berikutnya adalah 18/5 misalkan. Sama dengan kalian dikasih 3 titik ini, titik 1, 2, 3, itu kasih titik sama ya. Lalu tapi di titik itu dikasih kotak untuk dia ngisi. Dia ngisi berapa C-nya, B-nya berapa A-nya, lalu nanti ada validasi jawaban di submit benar apa salah. Nyambung nggak? Jadi ngasih tahu anak tentang konsep mengubah sesuatu itu, jangan cuma dikasih tahu caranya tanpa dia suruh berlatih sedikit, tapi kasih dia berlatih dengan contoh soalnya. Dan kelebihan Lektora ini saat kalian buat itu, dia memasukkan angkanya, lalu kalian bisa submit, dia bisa klik submit, nanti ada muncul respon dari sistem benar apa salahnya gitu. Nanti setelah itu muncul lagi jawaban benarnya untuk menguatkan atau membenarkan apa yang salah dari mereka gitu ya. Jadi pahami ya? Kasih contoh 2 atau 3 lah di sini. Campuran. Ya, lalu yang kedua juga sama. Coba next. Kedua juga sama di sini. Kasih contoh yang apa namanya? Yang tadi saya cemaskan gitu ya. Penulisan ini nggak salah, penulisannya nggak salah ya, sudah benar. Semua ke samping boleh, nggak ada masalah. Cuma diajar juga bagaimana cara ke bawah sama dengannya. Ya, jadi nanti siswa nggak nulis di bukunya ke samping kanan, terus sampai di bukunya habis nanti halamannya. Sebelah sininya ya, Pak? Iya, pindahin nanti. Coba dicari cara supaya nanti dia ke bawah, supaya bukunya nggak ke kanan terus habis, tapi ke bawahnya kosong nanti gitu ya. Juga sama ada contoh soalnya nanti 2 atau 3, sehingga nanti merangsang siswa untuk, oh benar nggak ya, C atau B dan sebagainya, supaya nanti siswa juga tahu gitu ya. Nah ini bagusnya, sama seperti tadi ada panah-panahnya. Bagusnya, kalau menurut saya tuh yang tadi yang pertama tuh bagus tuh. Ada panah, kotak, dan sebagainya. Dia tahu letak posisi C, B, dan A. Kalau ini ditambahkan lagi tuh panahnya, dia tahu cara-caranya gitu ya. Oke? Ya. Oke, nanti yang di konsep juga sama tadi. Ya, balik ke menu tadi. Yang pengertian pecahan juga sama ya. Nanti kasih contoh soalnya, dia suruh ngisi aja. Ya. Tadi kan pizza 8/8, nanti diganti yang lain. Kotak kue per berapa. Soalnya pakai gambar aja ya, Pak? Ya, pakai gambar, nggak apa-apa. Diambil 2 bagian, berapa pecahan biasanya. Kayak gitu aja udah. Merangsang dia untuk ini aja. Melihat gambar lalu memodelkan secara matematik. Itu ciri khas PML itu, realitas matematik. Jadi ada gambar, visualisasi, konteksnya, dia suruh mencerna, lalu dia bisa memodelkan secara bahasa matematik. Itu yang menurut saya cukup kena kalau di bagian pecahan gitu ya. Nanti pas itu silakan diatur gimana caranya supaya sajikan yang masalah nyata sehingga siswa lebih dekat gitu ya. Oke, ada lagi progresnya kelompok 1. Udah sih Pak, ini paling operasi hitung baru penjumlahan sama pengurangan. Nah, oke.
Sama penyembelahan kasih tanda panah dan sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya kan penyembelahan pengurangan akan berlaku, ini kan untuk yang menyebut tetap ya. Nanti saat penyebut yang nggak tetap kan dia berlaku apa KPK ya? Ya, Kamu KPK. main gali aja ya, bukan KPK ya? Harusnya kan KPK ya? Atau mencari KPK. Atau mencari KPK ya boleh lah. Pokoknya intinya di situ ada, kalau saya lebih prefer ke tanda panah sih. Del, Grace sama Anin ya. Lebih kepada seolah kita lagi ngajarin, nunjukin, atau kalau diperlukan kasih videonya. Video misalkan ada atau Grace lagi ngajarin tentang A per N ditambah B per M sama dengan ini, nanti dikasih apa namanya lingkaran, kita perhatikan dulu garis-garisnya dulu per, lalu kita bawah itu kita kalikan N dikali M. Nah, N dikali M atasnya baru sebagainya. Jadi sehingga nanti karena kan ada proses ya, ada proses di mana setelah bawahnya dikalikan penyebutnya, lalu kan untuk mendapatkan atasnya berarti kan penyebut tadi dibagi dengan N dikali dengan A gitu kan ya. Ya kan? Proses itu akan tergambar lebih baik kalau ada penjelasan nyata melalui video. Menurut saya akan lebih baik gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi silahkan digali lagi untuk materinya sehingga nanti kan lebih baik. Nanti begitu kalau itu menyajikan, jangan lupa nanti saat validasi materi ahli itu untuk kontennya, jangan sampai lupa, jangan sampai salah untuk konten matematiknya, gitu ya. Oke, ada yang sama lagi kelompok 1? Atau yang lain bertanya silakan. Udah cukup, Pak. Baik, terima kasih kelompok 1, beri aplaus dulu. Silakan dilanjut ya pekerjaannya. Terima kasih, Pak Agus. Ya, kelompok 5 silakan. Ya Pak, hadir Pak. Ya. Oke. Oke, baik. Sebelumnya izin Pak Gus dan teman-teman, kami dari kelompok 5, saya dan Isyad, ingin memaparkan progress report develop dari kelompok kami. Sebelum itu apa sih? Oh, enggak. Kami ingin minta maaf dulu, Pak. Apa? Masih kan soalnya Pak? Iya. Aku dosa. Oke, izin ya Pak, share screen. Silakan. Udah kelihatan kan ya Pak? Ya, sudah silakan. Oh, yang ini ya. Udah jadi ngambil yang mana paketnya? Yang itu Pak, yang Dena rumah itu Pak. Dana rumah jadinya. Oke, good. Lanjut. Oke, ini awalannya. Nah, ini kita masuk pertama kita di awal dulu. Jadi ini terkait how to play. Nah, ini nanti gini, ini belum ada isinya karena belum lengkap kan. Back. Terus ini buat apa nih? Oh, validatornya nanti gitu. Pak Agus sama Bu Dwi dan satu validator. Terus ini yang about us-nya. Kita berdua gitu. Lalu kita langsung masuk aja ke bermain ya. Nah, Iya, jadi kan karena di Lektora itu gak bisa animasi, Pak. Jadi kita buatnya per page gitu. Jadi kayak misalnya nanti di sini di atas tuh ada materi, buat materi misalnya sejarahnya atau materi lengkap, pokoknya untuk materi dari Pitagorasnya. Nanti di sini misalnya ada triple Pitagoras, kemudian di sini ada eh, contoh soal atau di sini dan sebagainya, pokoknya tambah gitu Pak. Nanti ini ada dua pintu keluar. Untuk pintu keluar yang ini itu buat balik ke home, gitu, buat balik ke home. Nah, untuk yang yang ini nanti ini buat ke evaluasi. Jadi nanti ke bagian luar, tapi belum saya masukin itu Pak. Terus buat evaluasi nantinya. Tapi nanti saya katakan ini saya belum kasih tanda buat masing-masing tanda panahnya. Jadi kalau misalnya kita pencet yang atas, nanti ke bagian atas. Buat nanti bakal muncul dari materi-materinya. Terus nanti back lagi. Kemudian nanti ke bagian kanan, nanti apa? Nanti ada materi lagi atau apanya. Terus, sama kayak yang bawah juga sama. Ini ke gini juga sama. Gitu. Nah, yang saya juga mau nanya Pak, buat kalau kan saya kan udah nyobain ada fitur itu fitur move. Kalau misalnya kita pencet objeknya itu, nanti objeknya gerak. Nah, itu kan pindahnya itu sesuai sama X dan Y. Saya nyoba Ya. masukin lagi. Terus dia tuh malah
ngayap gitu Pak. Maksudnya kayak keluar-luar gitu dah Pak. Nih, saya nyoba Coba di dua ini. contohin. Bentar Pak. Ini saya nyobain ini di sini Pak. Saya nyobain di sini. Terus saya pencet kan objeknya gerak, tapi nah terus saya ngasih action lagi, action yang sama buat move, tapi dia malah, nah dari situ lagi. Saya kira dari sini dia gerak lagi ke arah mana gitu Pak. Ternyata benar dari atas banget. Titik awalnya berarti ya. Ya titik awal tuh saya bingung di mana Pak. Terus kayak actionnya tuh saya juga bingung di mananya buat mastiin gitu. Coba Kadang diklik. kayak Saya juga belum coba ini. Saya baru Ini nih, kan baru tahu nih. ini X itu agak di bawah sini nih Pak, yang ini nih Pak. Jadi kan kita tuh nentuinnya ya misalkan kita nandain panahnya di sini kursor kita. Berarti kita nyesuaiin sama X yang di sini yang tadi itu. Misalkan di sini kan 1000, berarti kan kita masukinnya 1000, cuman kadang tuh kayak nggak sesuai, malah berlebihan. Misalkan di sini tuh 1000 X-nya yang di sini itu 1100 sama 320. Hmm. action 100. Jadi 30 ya udah. Nah, coba kita tes ya Pak. Kayak nggak sesuai gitu. Malu dia pergi Pak. Oh, dia pergi Pak. Padahal yang tadi itu kita kursornya masih di dalam frame-nya gitu Pak, tapi di sini pergi gitu Pak. Jadi kayak kita bingung, Coba nggak kalau bisa kecilin deh. luasa. Oh, orangnya. Ya. Sedih. Pergi dia. Nggak sesuai gitu Pak. Jadi kita bingung juga mau leluasannya gitu Pak. Lebih ke mau ada animasinya aja sih Pak, biar lebih nyaman buat ditonton gitu. Coba karakternya dikecilin, terus angkanya juga dikecilin untuk move-nya. Jangan 400, bisa 200 gitu biar kelihatan dulu. Ininya Pak. Berapa Pak? 200 saja. Lihat dulu perubahannya. Y-nya juga sama. Kasih 150 atau berapa gitu bebas. Nah, lagi itu ini saya nyoba gitu kayak ke atas deh, Pak. Bentar dulu. Bentar. Ini saya hapus dulu yang movement. Nah, ini fungsi movement kedua ini, action kedua ini gimana, Pak? Ini after dia, jadi after Iya. kita pertama klik kedua tuh baru action kedua ya, Pak? Iya betul. Harusnya begitu. Oh, ya. Bentar saya dilihat yang ini. Ya, ini dekat. Ya sih Pak, itu jadi dekat. Cuman kayak kita tuh jadi bingung gitu Pak. Kayak ini tuh titiknya semana gitu. Jadi bener-bener Ya, harus. artinya coba dikira-kira dulu, diestimasi supaya jarak yang dituju itu tepat seperti yang diinginkan gitu maksud saya. Ini kan baru dicoba dengan apa namanya dengan latar yang tanpa ada tujuan ya, itu kan ya. Kalian kan maunya ada tujuan tadi ke atas, kanan, kiri, dan sebagainya, mata angin kan. Nanti bisa perkirakan kalau ini ke atas itu sekian jaraknya dan sebagainya gitu. Emang ya? Paham, Pak. Jadi mungkin memang butuh percobaan gitu ya Pak. Ya, dieksplorasi lagi aja. Ya sebenarnya dari kelompok kita ya baru segitu doang sih Pak, karena memang masih bingung juga gitu. Dan masih ya nerka-nerka bagusnya gimana. Nah mungkin Kalau dari materinya gimana? Nah, materinya kita belum masukin tuh Pak, tapi intinya kan materi Pitagoras kan. Nah, rencananya tadi itu tuh kita yang sesi bermain tadi, bentar. Maaf. Yang sesi bermain ini tuh kita udah masuk lingkup materi ataupun contoh soal, aduh salah. Keluar ya. Nah, ini tadi kita udah masuk lingkup materi, jadi
Nah, ini karena kita belum masukin, nanti misalkan ini kita tuh yang atas tuh prom yang pertama atau tujuan yang pertama. Ini kita juga belum masih tanda gitu. Jadi ini nanti bakal bayangan kita itu nanti latarnya tetap ada ininya, nanti ada kertas tambahan gitu Pak, kertas tambahan yang dimana itu nanti meliputi isi materinya gitu. Masuk agak nangkap nggak Pak? Baik, kebayang gitu nggak Pak? Jadi baru sebatas di awal aja ya untuk pergerakannya ya. Iya Saya betul tadi Pak. mau lihat materinya kayak yang lain, maksud saya mau nge-review duluan, belum ada materinya ya. Belum Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi yang disampaikan? Paling itu sih Pak. Mungkin kalau dari Bapak ada saran terkait hal ini boleh Pak gitu. Saya sih lebih ke ini sih sebenarnya. Tadi dieksplor lagi untuk penentuan titik koordinatnya supaya nanti ini harus banyak eksplorasi ya. Karena saya baru nih, baru lihat, baru tahu yang bagian ini nih. Saya terus terang belum pernah nyoba. Jadi silakan dieksplorasi lagi supaya nanti bisa tepat seperti yang kalian inginkan gitu ya. Terus tadi kan misalkan mengarah ke atas ya, ke rak buku di atas. Kalau dimungkinkan saat dia mengarah ke atas, itu rak bukunya ada highlight-nya. Tanda, iya Pak. Tanda. Boleh digaris kotakin atau apa, pokoknya begitu dengan atas, dia kasih garis kotak apa, bebas. Pokoknya ada highlight kalau ini menuju ke sini arahnya. Iya betul. Nyambung ya? Nyambung Pak. Mikir-mikir gitu ya. Silakan dipikirin caranya ya. Saya kan bisa loh kasih nama user lah ya. Ya, jadi setiap dia mengarah ke sesuatu, dia di highlight dengan tanda kotak atau garis putih atau apapun itu sehingga dia akan tahu dia ke arah mana gitu. Oke Pak. Oke. Cukup kalau dari saya. Terima kasih. Oke Pak. Dulu buat Dasin sama Irsat ya. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kelompok 6 ya. Jidan ya? Iya Pak. Dengan tampilkan silakan. Baik. Oke. Izin memulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6, karena kami baru banget masukin lektora, mungkin menurut Bapak share screen Canva-nya atau lektoranya Pak? Kalau lektora belum ada Canva nggak apa-apa. Udah ada sih, tapi tadi baru masukin depannya doang. Coba lektoranya dulu deh. Ya boleh. Nggak apa-apa Debbie, seadanya aja. Oke. 1. Coba Debbie ngomong. Enggak di sini. Di situ. Nah. Enggak, Debbie bicara. Iya, share screen lektoranya. Iya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Sudah terlihat layarnya Pak? Sudah terlihat Pak? Sudah, lanjut. Sudah. Oke. Tadi kami baru masukin 1 ya. Ini baru depannya doang ya, Dep? Baru depannya aja, Pak. Jadi waktu dimasukin ke lektora, yang muncul slide depannya doang, slide berikutnya belum. Slide belum bisa? Belum atau nggak bisa? Oh, belum. Oh, baru ya? Oke. Jadi baru depannya begini aja, Pak. Gimana sih, Dan? Sorry. Jadi ini baru halaman depannya aja yang dimasukin karena ini memang baru banget kan. Jadi mungkin selanjutnya share screen Canva-nya aja kali ya, Pak. Ya, makanya tadi saya sampaikan itu dulu aja. Ini sebenarnya kan dia proses masukin ya sama Debbie ya. Iya, baru. Ya, makanya tapi materi udah masukin ke apa namanya? Ke lektora belum? Ke lektora, ke Canva belum materinya. Nah, untuk materinya tuh belum semua ya. Coba pindahin ke Canva. Udah ada Pak, tapi belum semuanya. Coba saya lihat di Canva-nya kalau gitu, jangan lektoranya. Lektoranya kan baru soalnya. Di Canva-nya.
langsung aja ini aja sesi nah jadi langsung pindah ke nah oke di sesi dari awal aja iya itu ya. Oke jadi oke sebentar sudah deh oke baik Kita lihat materi dulu. Selain materinya dulu, Jiran, Debbie. materinya iya Nah, coba deh yang udah di Canva, yang ada di Canva. ya di tadi Ini kan baru ceritanya ya. di slide awal baby di slide awal nah oke next dulu nah oke Tangan dulu. oke Jadi pakai bahasa Indonesia ya, sepakat ya. iya pak Oke, ini kayak gini nih nggak boleh nih. Yang bagian back menutupi bagian materi. iya pak Ini tombol back menutupi materi. oh nutupin ya oh iya Ya. Nanti silakan disesuaikan ya ukurannya ya. iya pak Ya, ukurannya sesuaikan. Terus, ini buat SMP SMA sih? ini SMP pak SMP. Kenapa nggak diawali dengan adanya garis apa segitiga untuk menunjukkan dia gradien atau apa gitu, atau gambar garis sehingga dia tahu delta Y itu apa, delta X apa gitu. oh sebentar slide berikutnya Debbie oh kalau kayak gini ya berarti Kalau ini kan menunjukkan langsung kepada titiknya ya. Contoh dengan angka. Maksud saya tadi yang bagian konsep di awal tadi, jangan langsung rumus, tapi kasih bentuk garis, lalu misalkan ini titik B ada Y1, X1 Y1, A, X2 Y2 misalkan, gitu ya. Lalu nanti ditunjukkan posisi Y1 di mana, Y2 di mana selesai, sehingga dia tahu ya dimaksud Y1 di ini, S1 ini dan sebagainya gitu ya. Sebelum masuk ke contoh yang ada angkanya gitu maksudnya. Sama seperti tadi yang kelompoknya Anin kalau nggak salah. Ada tanda panah dan sebagainya sehingga nanti siswa akan lebih mengena penjelasan yang diberikan gitu. oh oke Bisa dipahami ya? bisa pak Jadi tolong perbaiki cara penyampaian materinya sehingga nanti akan lebih refreshing lagi. Bayangkan begini, bayangkan kalian membuat materi ini atau penyampaian materi ini saat kalian menyampaikan materi di depan siswa langsung. oh oke Kan kalau kamu perlu gambar kan, garis ini ada X1, X2 gitu kan ya. Y1, Y2, nanti titiknya diarahkan biar dia juga ingat ada koordinat di situ gitu ya. Jadi dia tahu M itu bagian dari apa gitu ya. oke baik pak Oke, next lagi coba. Ini juga, ini kan udah. Nah ini penulisannya ini titik C 1, -1 nggak boleh dipisah begitu ya. oh baik pak Ya, jadi usahakan ya kalau emang dia kalimat matematik segaris jangan dipisah begitu ya. baik Titik F melalui garis F. Oh ya, oke. Next lagi. Nah ini usahakan kayak di Word, bullet and numberingnya ukuran sama gradien itu segaris gradiennya dengan ukuran. Jangan gradiennya menjorok ke huruf A-nya gitu ya. di mana pak Ini untuk namanya tuh tab tabulasinya. A ukuran garis bla 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 lalu di bawah gradien. Itu segaris ukuran sama gradien. oh iya 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 Jadi kelihatan itu A, B, C-nya adalah satu numbering atau bullet gitu ya. Kayak di Word gitu ya. oh iya baik pak
Oke. Dan ini ada halaman kosong nih, area kosong nih. Gimana caranya supaya nggak ada area kosong? Diatur lagi penempatannya supaya tidak ada area kosong tempat seperti ini. Oh, berarti bisa diketengahin ya, Pak? Bisa Agak ke tengah. dibuat gambar juga bisa. Ini kan yang B bisa dibuat gambar. Ciri-ciri M besar nol seperti apa? Lalu Oh, baik. itu nol sebagainya. Jadi ada gambarnya itu bisa juga dibuatkan. Baik, Pak. Diatur aja penyampaian materinya ya. Next. Ini apa? Contoh soal gradien, Pak. Sebilah kayu. Ya, masih boleh lah. Lanjut. Yang enak sih tangga sih contohnya. Lebih real. Tangga. Oh, Lebih real kalau tangga itu. Next. Ini juga, ini kan pembahasannya tadi ya. beda soal, Pak. Nah, kalau beda soal dibuat satu area ini penuh dengan soal itu, jangan ada yang kosong begini. Nanti diatur lagi untuk layoutnya ya. Oh, baik. Siap, Pak. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, coba back. Kasih dia nanti suruh ngisi, ada soal suruh ngisi. Y1, X1 disuruh ngisi. Nanti ada kayak tadi saya berikan contoh untuk kelompok 1 ya tadi ya. Contoh soalnya, jadi dia ngelatih apa yang dia baca saat itu, terus dilatih untuk pengisian masalahnya gitu ya. Oh, kami niatnya kan mau bikin latihan soal itu terpisah, tapi mungkin itu sebagai apa ya? Semacam kuis gitu, Pak? Atau gimana? Bukan, itu beda lagi. Ini Oh, beda. kalau kalian ngajarin orang, ya, Ya. kita ngajarin orang, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 X1. Hanya begitukah? Enggak kan? Oh, iya, iya, iya. Kita kan lah yang kasih gambar, ini Y2-nya 5, Y1 3, X2-nya 2, X1 1. Coba dia masukin, dikurangin. Nah, sekarang coba kamu coba deh nih, soal yang berbeda. Kan selalu begitu kan biasanya kan? Nah, itu yang kamu lakukan dalam aplikasi ini. Oh, Jadi baik. soal yang serupa, dia tinggal masukin dulu. Ngerti nggak dia Y2 mana, Y1 mana gitu loh. Itu dulu. Setelah dia ngerti dari materi ini, baru silakan cari contoh soal yang lain untuk yang dilatihan dan sebagainya gitu. Oh, baik. Sebentar, Pak. Izin bertanya, buat yang apa namanya? Kalau soalnya, kalau latihan soal kayak gitu, lebih baik apa siswa mengisi apa ya? Bertahap atau langsung to the point? Contohnya gimana pertama tuh poin bedanya apa? Jadi kalau misalnya bertahap berarti misalnya soal kayak gini nih yang di share screen. Nah, berarti siswa disuruh mengetik dulu X1-nya berapa, Y1-nya berapa biar dia mengidentifikasi dulu atau langsung langsung tanya M-nya berapa langsung. Ya seperti tadi yang di awal, yang bertahap. Oh, yang bertahap. Oh, ya, berarti karena tujuannya itu melihat apakah dia ngerti dengan penjelasan di awal. Bukan dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Oh, baik. Oke ya. Sama mau bertanya lagi, Pak. Tadi kan Bapak memberikan saran bahwa kalau bisa yang bawah jangan sampai kosong. Kalau misalnya yang ini ditaruh ke tengahan gitu, yang atasnya jadi kosong. Gimana Ya tuh, Pak? diatur aja dengan gambar atau apa kan bisa. Oh, berarti harus kalau bisa full gitu ya? Ya, satu frame itu full. Misalkan ini dia sama dengannya nggak ke samping ke bawah. Nanti kesimpulannya yang jadi gradien garis adalah sama dengan 2 dikasih kotak di sebelah bagian kosongnya kan bisa diatur. Oh, iya ya. Baik, Pak. Coba dicari aja ya. Oke. Next. Lanjut, Tip. Polanya begitu ya untuk setiap materi ya. Dikasih cara supaya dia kalau ini frame-nya besar ya, jadi nggak terlalu kosong, gimana cara diatur aja. Terus ada tahapan dia tadi contoh yang bertahap yang setipe dengan yang kalian berikan sebagai contoh di soal di materi itu gitu ya. Jadi dia tahu dulu nyambung apa enggak apa yang dijelaskan oleh kalian gitu. Oke, Pak. Lanjut, ada lagi materi yang lainnya? Belum. Ya, oke.
Baik Udah dulu. sampai sini. Ada lagi kelompok 1, kelompok 6? Sejauh ini belum Pak, karena kami masih harus melengkapi ini dulu, baru nanti masukin ke lektorannya Pak. Oke, cukup. Silakan Iya. 12 dulu kelompok 6. Baik. Kelompok 6 ini agak tertinggal ya, karena instalasi lektora kemarin, jadi silakan dikejar ya ketertinggalannya, sehingga nanti bisa finish di waktu yang sama dengan teman-teman yang lain. Untuk yang lain juga diperhatikan, karena memang kalau bahasanya apa ya, learning trajectory kalau nggak salah, tahapan belajarnya diperhatikan semuanya. Jadi saat kalian mengembangkan suatu media, kalian sebenarnya mengembangkan suatu desain pembelajaran yang kalau di penelitian namanya desain research ya. Bagaimana mengembangkan suatu cara, metode untuk menyampaikan suatu materi. Itu yang penting menurut saya. Seperti tadi yang saya contohkan, kalau kalian kasih tahu konsep langsung, di mana M sama dengan delta Y dibagi delta X, nah, kalian kasih tahu contohnya delta Y itu adalah Y2 minus 1, delta X dari X2 minus 1. Kalian berikan contoh soalnya, lalu setelah itu siswa atau pengguna disuruh ngisi dulu poin-poinnya, letak-letaknya. Kalau dia benar, ada validasi jawaban benar, ada validasi jawaban dari sistem benar salahnya, sehingga nanti dia tahu kalau oh ini salah, ini benar gitu ya. Dari situ akan terlihat siswa paham gak dengan yang dimaksud dengan delta Y, delta X. Setelah dia paham, baru kasih case nyata, berupa soal cerita atau yang lainnya dalam contoh soal atau latihan soal berikutnya. Itu tahapan belajar yang perlu ditekankan dalam materi media kalian. Ditambah lagi, kalau dimungkinkan, disajikan dengan konteks yang nyata, sehingga nanti siswa bisa tahu kegunaan dari yang dia pelajari selama ini. Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 6. Berikutnya kelompok 2, silakan. Bintang, lalu Andi, satu lagi Aska, betul ya? Ya, silakan. Izin saya screen ya, Pak. Jadi di sini itu adalah progress report dari kelompok 2. Untuk cover nggak beda sama yang progress report kemarin. Yang bedanya itu di sini udah ada tambahan quest. Kemudian yang tutorial dulu di sini karena pakai bahasa Inggris. Untuk materinya sebenarnya belum diubah jadi bahasa Inggris Pak, karena masih nyari materi yang benar-benar bahasa Inggris untuk materi dari kelompok kami. Jadi di sini ada 2 materi prasyarat, lalu ada story-nya. Untuk materi story yaitu materi utama, transformasi geometri juga masih belum dimasukin materinya karena masih nyari materi yang benar-benar valid dari sumber, jadi belum bisa dimasukin ke lektor. Selanjutnya ada quest, cuman belum bisa dipencet questnya. Mungkin di sini ada about us, di sini ada kelompok kami. Kalau di sini nanti ada dosen pengampu dan validator. Lalu kalau misalkan di next nanti dia bakal ke how to use. Nah, kalau di next lagi dia bakal balik ke main menu. Mungkin ke questnya. Questnya di sini tuh bentuknya latihan soal. Nanti dia bakal berubah gini latarnya ke quest jadi sore. Nanti dia bakal terdiri dari 5 quest.
materi 1 ada refleksi, translasi, rotasi, normal, dan hard. Jadi kalau misalkan kita pencet ke 1, dia bakal ada penjelasan ini questnya terdiri dari berapa soal, lalu untuk menjawab harus dipikirkan kembali, dan selanjutnya. Nanti bentuk latihan soalnya bakal seperti ini. Nanti kalau misalkan dipencet itu bakal muncul yang benar itu 3,-2, yang lainnya bakal merah. Nanti kalau misalkan kita pencet solution-nya, dia bakal muncul solution. Nanti kalau misalkan untuk kembalinya kita pencet yang X ini. Nanti untuk next-nya pencet yang tombol next. Selanjutnya untuk challenge. Di sini challenge bakal berubah temanya jadi malam. Ini nanti bentuknya bakal story gini, jadi kayak Halo Traveler. Jadi kalau udah selesai story sama quest, nanti bakal ditanyain mau ngelawan final boss atau enggak. Kalau not sure, dia bakal balik ke main menu. Kalau ready, dia bakal ke warning. Di sini ada penjelasan ini soal tentang apa. Jadi ada 10 soal pilihan ganda dengan limit waktunya 3 menit. Untuk tampilannya nanti kayak gitu. Nanti kalau misalkan dipencet, dia bakal ke soal berikutnya. Udah jalan belum timer, Andi? Timernya belum dicoba. Ya, nanti coba dulu ya timer ya. Bagus ini. Mungkin ya ini. Nanti kalau misalkan dia udah selesai, bakal ada tulisan thank you udah nyelesain. Di sini nanti ada track record dari selesainya berapa menit. Lalu nanti di sini ada poin. Kalau misalkan di next, dia bakal muncul di end. Di sini nanti kalau misalkan dia benar 10 poin, HP-nya ini bakal penuh. Kalau misalkan dia benar misalkan 6 soal, nanti dia bakal 3 HP doang. Nanti ini bakal kosong. Jadi ini sebagai pengganti bintang. Nanti di sini pilihan play again, no atau yes. Kalau no, kembali ke main menu. Kalau yes, nanti bakal ke sini. Mungkin itu. Oke, konsepnya bagus ini. Sudah kelihatan bentuknya untuk konsepnya ya. Apresiasi sekali untuk yang kelompok 2. Silakan dilanjut. Cuman poinnya adalah kembali jangan sampai materinya ada miskonsepsi ya, kelompok 2 ya. Karena ini kan kemarin challenge-nya adalah diubah ke bahasa Inggris ya. Sudah sangat baik. Tinggal nanti saat convert ke bahasa Inggris, tolong pastikan benar untuk konten materi ya, saya ada miskonsepsi. Itu aja sebenarnya ya. Kalau untuk tools-nya, fiturnya sudah oke. Tinggal dicari kendala yang ada tadi untuk timer dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti bisa melengkapi apa yang sudah kalian buat gitu ya. Oke, ada lagi kelompok 2 itu disampaikan atau ditanyakan? Sebenarnya ada kendala ini Pak, kalau misalkan takutnya pas masukin materi itu ada kesalahan kayak kata-kata karena kan pakai bahasa Inggris. Itu nanti gimana Pak buat antisipasinya? Kalau memang sebenarnya nggak ada masalah nih, itu kan teknis aja ya. Tapi kan yang itu kan sebenarnya. Coba contoh materi mana materinya? Contoh materi mana? Dipakai bahasa Indonesia. Ya, halo sebatas yang jadi masalah kalau cara penyampaiannya yang salah nanti. Ya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau sebatas kalimat, saya bikin nggak ada masalah. Emang ya. Tapi kalau penyampaiannya yang salah, misalkan tadi kelompok 1, kelompok berapa ya? Saya bilang ada tanda panah di gambar gitu ya. Itu kan cara penyampaiannya tuh. Jangan sampai tanda panahnya berbeda. Bilangnya pembilang tanda panahnya ke bawah. Bilang penyebut tanda panah ke atas. Nah itu jadi masalah, jadi PR. Tapi kalau sebatas kalimat, nah itu enggak apa-apa. Kamu tuangkan dalam lektorannya dulu, dalam bahasa Inggris. Nanti orang sudah ngecek secara bahasa apakah sama artinya dengan yang kalian inginkan dalam bahasa Indonesia. Kan begitu ya? Jadi intinya kan
saat alih bahasa apakah berbeda makna dengan yang seharusnya kalian buat gitu ya. Itu yang dikhawatirkan akan terganggu kan gitu ya. Jadi silakan dilanjut masukkan materi bahasa Inggris. Setelah itu silakan kalau yang ini beda nih spesial karena ada bahasa Inggris berarti silakan cari ahli yang memang literate-nya bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Bahasa Inggris matematik ya, bukan bahasa Inggris biasa ya. Andi, Bintang sama Aska ya. Karena beda nanti itunya apa nanya penyampaiannya. Kalau kalian mau nanti minta tolong ke Bu Binta, saya coba nanti approach juga. Kalau Pak kayaknya jangan Bu Binta ya Pak, kayaknya grogi ke Bu Binta gitu ya. Silahkan kalau saya yang lain boleh ke Bu Meli ya sama aja sih. Bu Meli, Bu Pipi juga sama sibuknya ya. Bahasa Inggris kalian siapa waktu itu? Bahasa Inggris Bu Meli. Bu Meli ya, coba di approach ke Bu Meli. Kalau Bu Meli mau dan bersedia, waktunya ada, boleh. Gitu ya. Itu. Intinya sih biar nanti kebermaknaan bahasanya sama dengan yang kalian maksud kan itu intinya. Oke, ada lagi? Dari saya cukup. Aska? Sebenarnya saya tuh bingung nyari di materi yang bangun datar bahasa Inggris itu sih Pak yang prasyaratnya belum nemu. Kalau bangun data itu syaratnya apa syaratnya? Prasyarat ya? Iya prasyarat. Ini kan kalau Apa? yang saya masukin yang sifat-sifat kayak garis, sudut itu saya belum nemu materi yang bahasa Inggrisnya. Mungkin Bapak. Ya udah materi yang ada kalau bahasa Inggris kan nggak apa-apa. Oke, ini ditranslatein aja gitu. Iya nggak apa-apa. Sudah. Oke, ada lagi? Dari saya cukup Pak. Bintang gimana? Tambahan Bintang? Dari saya enggak ada sebenarnya enggak ada tambahan tapi memang agak sulit aja nyari materi karena yang apa kasih kata kayak bangun data gitu kayak bangun data gitu apakah bangun data yang berupa kayak bangun datar tapi hubungannya sama garis dan sudut gitu. Misal sudut tiap bangun datar berapa. Nah, itu sulit nyarinya. Dia antara garis dan sudut dengan bangun datar tuh kayak saling berhubungan gitu. Nah itu sama kayak sekarang tadi kan agak sulit nyarinya dari aku sendiri Ya, sebagai nggak apa-apa. prasyarat. Tantangan ya. Tantangan nggak apa-apa. Ya, silakan dilanjut ya. Jadi tim ini berarti tantangannya ya cari materi yang memang belum banyak ya. Jadi harus dicari dan kalau emang create dulu aja nanti divalidasi oleh ahli materi nanti ya. Jadi intinya kan ini prasyarat prerequisite kan ya. Nanti saat kalian validasi materi disampaikan di prerequisite-nya apakah benar. Untuk bangun data itu diperlukan syarat-syarat mengetahui tentang garis sudut dan sebagainya. Kalau emang benar, sekalian dicek itu konten materinya untuk yang garis sudutnya benar apa enggak begini arahnya gitu ya. Oke, cukup berarti ya kelompok 2 ya. Cukup. Baik, silakan stop share. Beliau masuk kelompok 2. On cam dulu. Mana Adel, Dustin, Jidan, Grace, Anin, Halimah, Cia, Ais, Debbie, Meli, Wulan. Cia bisa on cam Cia. Alasan aja Cia nih. Kan udah dibenerin Bapak. Dazin Ilsat mana? Del mana Del wajahmu Del? Del. Suruh cari ganti bilang gitu. Saya udah ngomong ke panitia UAS, cuma kayaknya belum ada yang respon. Biarin aja ntar. Nanti aja solusinya. Gue tuh close lu. Baik, lanjut silakan bekerja sesuai dengan tim yang ada. Kayaknya perlu tambahan waktu untuk develop ya. Cuma nanti kita lanjut pelan-pelan. Kelas ini udah materi instrumen belum ya? Instrumen? Belum. Belum ya. Berarti nanti pelan-pelan untuk instrumen.
Tugas berikutnya selain mengembangkan, coba cari instrumen untuk validasi materi ahli materi bahasa kelayakan produk. Cari dulu resource-nya banyak-banyak, nanti kita akan coba rangkum dan kita coba sesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Kalau validasi yang biasa digunakan, coba ngambil yang BSNP. Saya lupa untuk materi atau untuk yang media. Tadi ya, rujukannya validasi angket ahli materi atau bahasa atau media dari BSNP. Itu untuk salah satu rujukan. Sisanya boleh mengambil dari tugas akhir kakak kelas kalian. Gitu ya. Oke, silakan dibuat dulu, dikumpulkan dulu semuanya. Nanti setelah clear, pekan depan kita akan bahas kembali. Gitu ya. Oke, cukup ya? Jelas? Jelas, Nah, Kak. jangan lupa sudah mulai diisi laporannya sesuai dengan template-nya. Dibagikan template laporannya kemarin ya. Template laporan dibuat pelan-pelan, terus draft artikel sudah mulai dibuat karena sudah ada list kebutuhan dan sudah mulai berprogres untuk tahap desain dan develop. Ya, nanti saat di akhir perkuliahan sudah submit untuk artikelnya. Gitu ya. Oke, clear ya hari ini? Clear, Pak. Baik. Saya kecukupkan hari ini. Kita ketemu ke depan. Terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek, Pak. Oke, pamit ya. Pamit.